Shalom saudara-saudara. Ada dua tipe orang. Orang yang pertama ini adalah orang yang sangat berprinsip dan ambisius. Dia tahu apa yang dia pegang dan dia yakini. Tetapi orang ini itu nggak mau mendengar atau berdiskusi dengan orang lain yang berbeda pandangan dengan dia. Padahal bisa jadi apa yang orang lain pandang itu benar, saudara. Bagi dia apa yang seharusnya jadi A, itu harus selalu jadi A. Nggak boleh jadi B, bagaimanapun caranya. Lalu ada orang yang kedua yang sangat berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang kedua ini juga adalah orang yang berpengetahuan. Tetapi bedanya dia mau mendengarkan, dia mau berdiskusi dengan orang lain. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat, orang ini rela atau siap untuk berdiskusi, mencari titik temu atau jalan keluar, tanpa tentunya mengkompromikan apa yang dia percaya atau dia pegang. Dia bahkan rela untuk dikoreksi. Kalau seandainya apa yang dia ketahui itu ternyata salah. Nah saudara, di dalam komunitas, apalagi komunitas kita sebagai orang percaya, kalau kita disuruh memilih, mana orang yang kita mau pilih di antara dua orang ini? Saya yakin sebagian besar dari kita pasti akan memilih orang yang kedua, karena orang yang kedua inilah orang yang dapat menghadirkan damai di tengah-tengah komunitas. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa pembawa damai itu adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari atas. Apa itu hikmat dari atas? Mari kita membaca Yakobus 3 ayat 14-18. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, inti dari teks ini sebetulnya sederhana. Yakobus ingin mengatakan bahwa ada dua tipe hikmat. Hikmat dari bawah dan juga hikmat dari atas. Di bagian sebelumnya, Yakobus sudah mengingatkan orang-orang percaya bahwa hikmat itu selalu bersifat praktis. Apa artinya? Artinya, pengetahuan orang percaya soal kebenaran itu seharusnya menuntun mereka untuk hidup dengan benar juga. Sebaliknya, di dalam konteks ini, kalau ada orang yang memegahkan diri mereka, menyombongkan diri mereka atas pengetahuan mereka, mereka jadi orang yang iri hati, mereka kesulitan untuk menerima kritik atau komentar dari orang lain, nah inilah yang Yakobus sebut sebagai hikmat dari bawah atau dunia. Hikmat ini tidak mencerminkan kerendahan hati atau refleksi dari hikmat sejati yang Yakobus sudah katakan di ayat yang ke-13. Kalaupun seandainya apa yang mereka pikir, apa yang mereka yakini itu benar, toh kehidupannya justru tidak mencerminkan apa yang mereka percayai dengan kepalanya, bukan? Saudara, di sisi lain, hikmat yang dari atas itu ditujukan dari kualitas kehidupan yang melahirkan kemurnian hidup, damai, kasih, ketaatan, ketulusan, dan lainnya. Hikmat yang dari atas itu selalu membawa seseorang kepada kehidupan yang melahirkan buah-buah yang baik. Ada satu hal penting yang Yakobus ingin sampaikan di sini, ingin ia tekankan di sini. Kebaikan hidup ini atau buah-buah kebenaran ini selalu hadir secara beriringan dengan damai sejahtera. Damai dan kebajikan itu selalu hadir secara berdampingan. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan bahwa di mana ada kebenaran atau kebajikan dalam bahasa aslinya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, kedamaian seperti ini tentu tidak akan bisa didapat dengan sikap egois dan mementingkan diri sendiri, seperti yang dikatakan di ayat 14-16. Karena ini hanya akan menghasilkan perpecahan dan perselisihan, bukan damai sejahtera. Saudara, ketika kita memiliki pengetahuan tentang Allah, maka kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera ke dalam kehidupan kita. Kristus sendiri mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, damai itu bukan berarti kita boleh mengompromikan kebenaran demi menghindari konflik. Oh, tentu bukan, saudara. Damai itu tidak berbicara soal ketidakhadiran masalah di dalam dunia, tetapi berbicara soal kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Kita dipanggil untuk berperilaku seperti Kristus yang mau mendengarkan yang lain, yang mau menjadi orang yang rendah hati dan bahkan mengoreksi dengan kasih. Percuma kita tahu doktrin yang dalam, kita tahu banyak soal kebenaran iman Kristen, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan tangan dan hati Kristus bagi sesama.
Saudara, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi dunia. Maukah kita melakukannya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mau membawa damai bagi sesama kita. Tuhan memberkati.